yang paling utama adalah bagaimana Pemda ini bisa mendata. Data itu paling penting. Ya, antara UMKM di kalurahan di desa, mereka punya produk, tapi dia tidak tahu ini harus dipasarkan kemana sih. Kenapa perempuan juga bisa ngingu lele? Kita kalah dengan batik-batik luar daerah. Ya. Nah, jangan-jangan yang dipakai kita mungkin bukan batik Jogja. Saya nggak tahu. Halo teman-teman, saya Budi Hermanto kembali bertemu di podcast Teras Kepatihan kerjasama dengan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kali ini soal kreasi batik, ini akronim ya, kreasi batik itu dari kolaborasi, sinergi, inovasi, pengembangan potensi lokal. Saya punya 3 tamu istimewa di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Ibu Andriana Wulandari, tapi maunya dipanggil Mbak. Jadi Mbak Andari, Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugeng Rawuh. Saya di seri podcast ini. Jadi kita ngobrol panjang lebar. Yang kedua adalah Bapak Eling Priswanto, biar adil saya panggil juga, panggilan akramnya Mas Wawan. Siap. Kepala Bagian Rekayasa Perekonomian, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tamu ketiga adalah akademisi, beliau adalah Dr. Hempri Suyatna. Saya panggilnya apa? Mas Hempri, monggo. Hempri ya? Ikut aja. Mas Hempri ya? Dari Visipol Universitas Gadjah Mada Jogja. Teman-teman, kita akan ngomongin soal kreasi batik. Ini akronimnya sangat baik. Kreasi batik itu dari kolaborasi, sinergi, inovasi, pengembangan potensi lokal di Jogja. Ini ngomongin soal reformasi di tata kelola kalurahan dan kelurahan gitu, kemudian bagaimana pengembangan kawasan selatan dan pengembangan soal potensi lokal. Kita akan ngobrol soal ini dalam durasi kira-kira 1 jam ke depan. Saya akan ke Mas Wawan dulu. Mas, ini program apa sih soal kreasi batik ini? Mungkin Mas Wawan bisa jelasin ke kita, nanti kita diskusi. Mas Wawan. Ya, baik. Terima kasih Mas Budi. Jadi sebenarnya kreasi batik itu suatu akronim. Iya. Akronim dari kolaborasi, sinergi, inovasi, pengembangan potensi lokal. Ya. Itu sebenarnya hal-hal itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Cuman Pak Gubernur itu pengennya kita lebih ada suatu payung hukum. Makanya pada tahun 2022 yang lalu beliau mengeluarkan salah satu instruksi yang kita kenal dengan kreasi batik ini. Sebenarnya itu juga berawal dari kondisi geopolitik yang serba tidak menentu. Sementara di DIY itu punya berbagai macam potensi lokal yang bisa dikembangkan. Sehingga waktu itu kita berpikiran kalau kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, ngapain segala sesuatu harus dijual ke luar negeri. Orang di DIY saja banyak kok potensi-potensi lokal, tinggal mengembangkan saja kerjasama antar daerah. Karena ini kolaborasinya kita kembangkan itu. Jadi ada ini mungkin ini sebagai ini juga informasi ke rekan-rekan, ke masyarakat juga bahwa dalam instruksi tersebut ada 6 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk memperkuat dan mengintensifkan koordinasi, sinergi serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Tentunya di situ juga banyak ya antar OPD, masyarakat, media, akademisi juga perguruan tinggi yang kita lebih kenal dengan pentahelix. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan keterlibatan para pemangku kepentingan lintas sektor pentahelix tersebut. Jadi semua kita harapkan berperan aktif untuk perekonomian di DIY. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, kita juga diinstruksikan di situ lembaga jasa keuangan atau perbankan agar memberikan kemudahan akses pembiayaan. Karena itu sangat diperlukan oleh teman-teman pelaku usaha mikro kita supaya mereka bisa lebih optimal dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang selanjutnya mendorong BUMD untuk berperan dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok. Di situ jadi misalkan BUMD memungkinkan, kita pengenlah seperti daerah lain BUMD itu bisa optimal dalam penyediaan
bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu mendukung penguatan UMKM melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi maupun organisasi atau asosiasi industri dalam hal inkubasi bisnis, penguatan inovasi maupun pemberdayaan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaku ekonomi lokal dan membangun jejaring pemasaran dan teknologi sampai ke level tingkat kelurahan. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu supaya mendorong pengembangan produk unggulan di kawasan kelurahan atau pedesaan baik berupa pengembangan komoditas maupun wisata berbasis alam dan budaya. Oke, Kurang lebih seperti itu Pak, untuk kreasi batik ini dan beberapa instruksi Bapak Gubernur. Dari situ nanti kita bisa uraikan karena kita sama-sama paham ya, koordinasi adalah suatu kata yang mudah diucapkan, tapi ternyata ketika dilaksanakan susahnya minta ampun. Nah nanti kita mungkin Pak Emre gimana kiat-kiatnya. Nanti saya akan nanya soal beberapa contoh Siap. dari gagasan ini, tapi saya mau ke Mas Hembri. Secara ide saya kira ini cukup ideal Mas Hembri, tapi dari sudut pandang akademik ini seperti apa gagasan ini di Jogja, Mas Hembri? Ya, saya kira ini ide yang cukup menarik. Artinya bagaimana kemudian tadi memang kata kunci untuk mendorong daya saing potensi lokal itu adalah bicara tentang konteks sinergi, kolaborasi, dan inovasi. Kalau kita lihat sinergi, memang seringkali yang menjadi muncul adalah ekosektoral antar dinasan tinggi. Sektor misalnya ekonomi lokal, kalau UMKM kan tidak hanya oleh dinas koperasi UMKM, tapi di sana ada dinas perindustrian dan perdagangan, ada dinas misalnya kalau di pemuda olahraga misalnya, atau mungkin juga di dinas-dinas yang lainnya yang itu kadang-kadang jalan sendiri-sendiri. Sehingga menurut saya kata kuncinya adalah sinergi itu baru dilintas di level pemerintahnya, Mas Pak ya. Artinya belum lagi di level yang lain, misalnya di level misalnya perguruan tinggi, tadi singgung akademisi, kemudian juga di level bagaimana sinergi dengan swasta. Karena CSR swasta itu juga kadang-kadang jalan sendiri-sendiri, tidak tersinergi dengan baik dengan program yang ada. Sehingga harapannya dengan sinergi dan kolaborasi itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang memang selama ini menjadi problem dalam konteks untuk berkembang. Saya kira ide-ide ini kan juga sudah banyak beberapa digagas ya dalam konteks untuk mengembangkan nasionalisme ekonomi, misalnya dengan konteks teori-teori pentahelix ya, bagaimana tadi bisnis, media, kemudian pemerintah, swasta itu saling berkolaborasi satu sama lain, atau mungkin beberapa waktu yang lalu di kota Yogyakarta misalnya dengan gandeng-gendong ya, menggandeng dan menggendong juga sama aktor-aktornya. Tinggal bagaimana kemudian ya kolaborasi ini nanti kemudian ditata dengan optimal mungkin sehingga memang kemudian menghasilkan sebuah potensi-potensi lokal yang memang bisa menjadi potensi unggulan. Itu yang saya kira harus juga dikembangkan. Kira-kira dari kolaborasi itu apa yang memang pengen dikembangkan dari sisi potensi unggulannya daerah istimewa Yogyakarta misalnya. Apakah di bidang industri kreatif misalnya yang saya kira cukup kuat, atau di industri kreatif saya kira bisa didetailkan ya, jangan-jangan di soal misalnya film, animasi, seni pertunjukan, atau mungkin industri kriya itu kan Jogja cukup unggul di situ. Nah ini yang saya kira bisa tentang kaitannya dengan konteks juga dengan inovasi, karena saya kira bicara tentang inovasi itu kan bicara tentang invensi plus komersialisasi. Ya tidak hanya sekedar invention, penemuan-penemuan baru, tapi bagaimana kemudian itu bisa dikomersialisasikan. Nah kelemahan-kelemahan selama ini kan banyak produk-produk inovasi itu hanya berhenti di tataran akademik misalnya, tapi tidak mampu dikolaborasikan menjadi sebuah produk yang komersialisasi yang kemudian itu bisa dijual dalam dalam konteks yang lebih luas, karena mungkin minimnya kolaborasi. Harapannya ketika tadi ada ide-ide, inisiatif, ide dari akademisi, kemudian juga bisa ditopang oleh kekuatan pemerintah ya, kemudian juga oleh bisnis swasta, kemudian juga oleh community masyarakat sendiri dan juga media. Saya kira menjadi sebuah kekuatan yang baik untuk kemudian mendorong potensi-potensi lokal itu menjadi lebih baik. Apalagi konteksnya adalah konteks nasionalisme ekonomi. Ini yang saya kira memang kita butuhkan ya, karena jangan sampai justru kita dibanjiri oleh produk-produk asing dari lain tempat impor. Tapi bagaimana kemudian potensi lokal itu justru menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu yang saya kira penting untuk kita lakukan ya. Saya kira ide-ide ini juga cukup menarik. Saya kira di level di daerah di Sleman ya, dulu Kulon Progo juga zamannya Pak Hasto juga bentuk-bentuk nasionalisme ekonominya juga cukup kuat ya, dengan dengan bila-beli Kulon Progo misalnya, kemudian di Sleman dengan gerakan borong bareng misalnya dan sebagainya. Ini artinya potensi-potensi di level daerah, di level kabupaten sudah banyak. Tinggal bagaimana ini diusung di provinsi sehingga kemudian ini benar-benar menjadi sebuah kekuatan untuk mengangkat potensi-potensi lokal Jogja itu menjadi lebih kuat, tidak dibanjiri oleh produk-produk dari luar daerah misalnya. Mas Hembri, oke. Mbak Dari tadi ngomongin potensi lokal. Menurut kacamata Mbak Dari selaku wakil kita di DPR, potensi lokal kita itu kayak apa, yang mau dikembangannya seperti apa?
Ya, jadi gini Mas, DIY itu sebenarnya banyak banget potensi yang dipunyai dari segi pariwisata. Kita Itu punya kita pariwisata. punya destinasi wisata yang luar biasa, Banyak banget. potensi alamnya yang luar biasa. Terus kalau kita bicara masalah fashion ataupun kuliner, potensi dari juga itu menjadi potensi-potensi yang dimiliki oleh Yogyakarta, DIY. Terus ada hasil kerajinan, ada perak, ada batik tadi salah satunya, ada batik dan segala macam. Nah, ini menurut saya memang potensi lokal yang memang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta yang semuanya menurut saya punya peluang untuk bagaimana ini menjadi sebuah senjata ataupun sebuah kepunyaan kepemilikan DIY yang ciri khas DIY juga banyak. Ini yang menjadi potensi untuk dikembangkan dan memang menjadi salah satu sumber untuk peningkatan perekonomian di masyarakat kita sendiri. Sehingga tadi disampaikan oleh Mas Wempri bahwa jangan sampai justru malah DIY itu mengimpor dari produk-produk ataupun mengimpor dari potensi-potensi yang dipunyai oleh wilayah yang lain. Padahal kita sendiri dari alam, dari pariwisata, dari kuliner, dari fashion, dari masyarakatnya sendiri potensinya sungguh luar biasa. Sehingga ini patut kita dorong, kita mohonkan kepada pemerintah daerah khususnya gubernur dan juga perangkatnya OPD yang ada, itu bagaimana yang paling utama adalah bagaimana Pemda ini bisa mendata. Data itu paling penting. Potensi data, potensi lokal data di DIY itu apa saja, itu harus real dulu. Data ini harus dimunculkan, punya data yang luar biasa dan punya dasar untuk bagaimana nanti mana yang mau dikembangkan dulu, mana yang menjadi skala prioritas dulu. Sehingga kami sebagai DPRD ini tinggal tadi disampaikan harus ada sinergi antara Pemda dan DPRD DIY dalam rangka hal ini kita punya ranah di dalam kebijakan anggaran, kan gitu. Gitu Mas. Siap. Menurut saya. Ya ini karena fungsi DPRD kan situ ya. Mas Wawan, harapan Mbak Dari tadi, tapi saya belum ke data dulu. Selama ini kayak apa implementasi dari gagasan program ini yang telah dilakukan oleh Pemda? Ya. Oke. Sebenarnya kalau kami di biro memang tugas utamanya itu Mas, koordinasi, monitoring, evaluasi, kemudian merumuskan kebijakan, terus ngopiak-opiak OPD itu kami itu, dan mensinergikan itu memang ketugasan kami lah. Ini konduktornya lah. Konduktornya kurang lebih seperti itu, makanya kami juga harus dan kami nanti linknya ke Bapeda selaku perencana di daerah ya, kebijakannya seperti ini, nanti dari sisi perencanaannya seperti apa, kemudian dari sisi penganggarannya seperti apa di teman-teman BPKA, baru nanti ke Mbak Dari yang ketok palu, berarti butuhnya segini lah itu. Tapi kalau itu dari sisi penganggaran ya, kalau dari sisi kami sendiri juga berusaha mensinergikan tidak hanya masing-masing OPD, kami juga menggandeng mitra-mitra lain yang kira-kira bisa memberikan sumber pendanaan ke DIY, taruhlah dengan Bank Indonesia, taruhlah, kemudian untuk mungkin dengan kementerian di pusat itu ada juga dana-dana yang masuk ke DIY yang bisa kita sinergikan sehingga bisa mendukung program-program yang ada di APBD. Kemudian kalau secara langsung ke masyarakat kita juga memberikan penghubung misalnya antara UMKM di kalurahan di desa, mereka punya produk tapi dia tidak tahu ini harus dipasarkan kemana sih, sementara yang tahu jaringannya kan kami di level inilah pemerintahan, bisa menghubungi ini, silahkan kita berperan di situ. Kemudian dari sisi pemasarannya mereka butuh support apa, dihubungkan kemana, nah, itu yang perlu kita support. Kemudian mendekatkan juga lembaga-lembaga jasa keuangan, kebetulan di tempat kami ada yang namanya tim percepatan akses keuangan daerah, kami juga yang menjadi mengkoordinir itu. Itu fungsinya juga mendekatkan para pelaku usaha mikro ini, kalau butuh pendanaan siapa yang
bisa dihubungi, kemudian prosedurnya seperti apa. Dari pihak LJK juga, Lembaga Jasa Keuangan juga membutuhkan itu, siapa-siapa yang yang calon-calon pengusaha potensial untuk diberikan kredit bantuan. Intinya ya itulah kolaborasi, koordinasi, kami yang jadi konduktornya. Gitu. Nanti untuk pelaksanaan teknis kita serahkan ke teman-teman dinas, kurang lebih seperti itu. Gitu. Mas Hembri, ini saya jadi ini ngobrol. Jadi misalnya begini Mas Hembri, kadang ini opini saya, ada masyarakat tuh punya kemauan menggerakkan ekonominya, kan gitu, secara partisipatif gitu. Tapi kalau sudah juga dimasuki dalam tanda kutip ketergantungan anggaran karena ini jadi proyek kan gitu, itu kadang-kadang malah jadi mati itu, kreativitasnya jadi berhenti karena sudah. Saya sebut aja misalnya di industri kreatif ada beberapa komunitas yang mampu menyelenggarakan satu pertunjukan kreatif, menggerakkan ekonomi dengan cara patungan, dan itu bagus. Tapi ada yang kemudian orang komunitas yang mau bergerak kalau ada anggaran. Mestinya kayak apa sih ngembangin potensi lokal, Mas Hembri, dari cara pandang akademik? Oke. Jadi yang pertama memang kita harus rubah juga mindset, mentalitas. Saya kira menjadi penting ya. Artinya ya kadang-kadang emang ya tadi lebih butuh mana, misalnya soal uang ataukah yang lainnya, kan kadang-kadang modal atau semangat ya, mental. Modal atau mindset atau skill gitu ya. Yang saya kira harus dikembangkan adalah soal mentalitas itu. Artinya memang kita punya misalnya ya tadi modal sosial yang kuat. Itu sebenarnya menjadi potensi yang luar biasa ya ketika untuk seni-seni pertunjukan atau apapun namanya. Ataupun usaha ekonomi yang lain. Usaha ekonomi yang lain kan modal sosial kita kuat. Atau mungkin ya intinya menurut saya yang pertama adalah soal mentalitas, yang kedua adalah soal skill tadi ya. Soal pengembangan kapasitas, dan kita itu punya potensi luar biasa. Artinya tadi potensi UMKM, karena di level contoh di Sleman dan kota itu sudah punya Forkom UMKM misalnya. Yang sudah ada sampai di level kelurahan atau kelurahan kalau di kota. Artinya itu menjadi potensi yang luar biasa untuk kemudian mendorong mereka menjadi lebih kuat secara kelembagaan. Nah, sehingga ini yang sebenarnya harus kita dorong untuk teman-teman di pelaku ekonomi lokal biar kemudian bisa mendorong usahanya, inovasinya terus-menerus bisa kemudian continue. Dan kita pemerintah juga punya lembaga inkubator ya melalui PRUT ya misalnya. Apa itu? PRUT ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Kalau pemerintah ya, kalau di perguruan tinggi juga ada lembaga inkubator lah. Di lembaga inkubator ya. Inkubator itu kan berfungsi untuk kemudian mendorong upgrade skill lah, upgrade yang dulunya naik kelas lah, yang dulunya hanya menjadi misalnya UMKM sekarang sudah menjadi katakanlah menjadi semacam startup atau mungkin yang sudah punya daya saing untuk berkembang secara luas. Ini yang saya kira harus juga didorong. Tadi sinergitas tadi, saya kira ketika ada sinergitas antara kita punya potensi perguruan tinggi tapi mungkin belum teroptimalkan secara baik ya karena jalan sendiri-sendiri. Ya, dari lembaga inkubatornya atau mungkin juga riset-riset yang ada di perguruan tinggi kadang-kadang juga hanya habis di level di akademik ya. Ini yang harus didorong melalui bentuk-bentuk hilirisasi inovasi itu menjadi penting di situ. Sesuatu yang ditemukan di perguruan tinggi, inovasinya ini bisa hilirisasi melalui swasta, melalui macam-macam. Melalui swasta, kooperasikan ini bisa dijalan gitu ya. Sehingga menurut saya ya solusi menurut saya adalah pemerintah itu perlu punya ada semacam roadmap potensi unggulan DI itu apa? Sudah ya. Saya catat itu. Yang kira-kira harus muncul ya, dan itu yang dari roadmap itu kemudian diterjemahkan lebih ringkas lagi siapa melakukan apa. Ya katakanlah perguruan tinggi dengan riset-riset akademia. Karena selama ini memang riset perguruan tinggi terlepas dari roadmapnya provinsi atau roadmapnya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Perguruan tinggi riset DW, bikin program sendiri nggak ketemu nih. Nah, kalau sudah ketemu lebih nyambung ya itu. Ya. Sehingga didukung oleh perguruan tinggi. Kemudian misalnya swasta tadi, misalnya contoh baik itu BUMN maupun swasta itu kan bisa didorong dalam konteks pendanaannya. Atau mungkin juga konsep-konsep sharing ekonomi melalui pemasaran. Ini loh, hotel boleh berdiri, mall boleh berdiri, tapi harus ada space berapa persen untuk produk-produk lokal. UMKM ya. UMKM-nya itu yang harus didorong melalui bentuk-bentuk nanti Bu Andar ya yang Bundari yang mungkin saya kira bisa membuatkan regulasi penguatan ekonomi lokal itu. Ini saya kira berapa space misalnya di toko-toko misalnya berjejaring yang bisa, karena saya kira di Undang-Undang Cipta Kerja juga ada regulasinya itu, tinggal implementasi di bawahnya itu kan seperti apa. Mall boleh berdiri tapi harus space-nya itu misalnya berapa persen untuk lokal. Jangan sampai yang lokal hanya ditaruh yang di belakang ya. Ini yang persoalan sama ini kan yang lokal. Mall boleh berdiri tapi harus space berapa. Atau hotel misalnya. Hotel harus wajib misalnya menampilkan misalnya produk-produk batik di depan sebagai etalase.
atau itu kan juga bagian dari konteks sharing ekonomi tadi. Termasuk misalnya hotel itu kalau bisa ya manfaatkan potensi-potensi pertanian hortikultura dari Jogja ya, misalnya. Kalau mencukupi ya, mudah-mudahan mencukupi. Karena kan kebutuhannya cukup besar. Ini saya kira harus didorong untuk tadi artinya siapa melakukan apa, saya kira menjadi penting siap. Kemudian diterjemahkan gitu. Dengan detail pemerintah melakukan apa, kemudian DPRD melakukan apa, swasta apa, kemudian masyarakat apa dan sebagainya. Itu saya kira bentuk-bentuk kolaborasi yang sebenarnya kita impikan secara detailnya seperti itu. Nanti saya akan masuk ke sana soal kesiapan tadi ya, soal kesiapan kesiapan masyarakat atau kesiapan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan. Nanti akan ke sana, tapi karena udah disebut soal kebijakan, ini urusannya Mbak Ndari. Pripun Mbak, nih apa kebijakan yang sudah dan atau mau ditempuh oleh teman-teman di legislatif terkait ini? Pastinya selama ini yang terjadi ketika kita bicara masalah pemulihan ekonomi sejak pasca pandemi kita sudah melakukan itu dengan berbagai program kegiatan pasca pandemi COVID yang kemarin ya. Tetapi dalam hal ini kita segi dalam hal kebijakan pastinya ketika memang ini dibutuhkan sebuah regulasi pastinya kita akan diskusi dan biasanya ini menjadi inisiatif Pemda ataupun inisiatif DPRD sendiri. Yang mana sih yang ditemukan di lapangan yang memang butuh urgent untuk dibuatkan sebuah payung hukum karena memang fungsi kami di dalam ranah ini ada 3 hal yaitu yang ranah bagaimana kita kalau kita bicara masalah UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif kita sudah punya perdanya nomor 9 tahun 2017 kalau nggak salah ya kan. Jadi kita sudah buatkan payung hukum agar pelaku-pelaku ekonomi kreatif, pelaku-pelaku UMKM dan koperasi ini punya landasan ataupun punya payung hukum untuk melakukan segala kegiatan di masyarakat ataupun di dalam wilayahnya. Itu pastinya itu dorongan kami bagaimana kita membuatkan payung hukum yang selanjutnya pastinya ketika ada beberapa program yang kegiatan terkait urusannya dengan UMKM misalnya ataupun pelaku-pelaku usaha KM yang ada di DIY ini pastinya ketika ada program kegiatan untuk mereka dari bagaimana kita pendampingi pengawalan perizinannya sampai ke merek dagangnya dan sampai ke digitalisasi marketingnya seperti itu sudah kita support anggaran untuk kita anggaran untuk bagaimana mendampingi pelaku-pelaku usaha ataupun ekonomi kreatif yang ada di daerah Sima Yogyakarta ini. Jadi pastinya kita selalu akan support DPRD selalu support ketika memang program kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah ini di DIY ini benar-benar pasti saya selalu bilang ketika muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat untuk bagaimana ini menyentuh masyarakat DPRD dukung DPRD pasti kita akan anggarannya kan gitu. Nah ketika belum ada regulasinya pastinya kita walaupun ini tadi disampaikan Mas Wempri, Pak Wempri ini terkait kita bicara produk lokal ataupun potensi lokal ini memang kemarin baru saja kebetulan saya itu kan Ketua Pansus LKPJ Gubernur tahun 2023 dan ini tadi baru saja rapat paripurna. Tapi itu ada salah satu usulan kami untuk kita rekomendasikan bagaimana memunculkan perda untuk melindungi produk-produk lokal daerah istimewa Yogyakarta yang mana ini nantinya ke depan pasti nantinya akan menjadi inisiatif entah itu Pemda DIY ataupun DPRD DIY khususnya Komisi B kebetulan saya juga di situ. Dan yang kedua juga terkait kita bicara masalah potensi pariwisata pun yang yang urusannya dengan ini pun banyak sekali produk-produk hukum ataupun perda-perda yang sudah kita munculkan untuk bagaimana melindungi dan juga memayungi seluruh masyarakat di dalam potensi-potensinya yang ada di situ walaupun belum semuanya. Pastinya ini dalam proses kedepannya perjalanan ke depan pastinya akan kita lakukan sebaik mungkin. Thank you Mbak Ndari. Saya tidak mau menyebut masalah Pak, tapi saya lebih suka dengan menyebutnya sebagai tantangan. Kan di gagasan ini kan perlu juga dukungan dan kolaborasi serius, komitmen hingga ke level kelurahan ya. Lebih khusus ke pemerintah kabupaten kota. Mas Wawan, tantangannya apa di soal ini? Ini daerah udah punya kebijakan nih, DPRD oke. Panjenengan dan tim oke, kita bikin kolaborasi, inovasi, pengembangan. Tapi tantangan yang kita hadapi hari ini pada level daerah kayak apa, Mas? Salah satu tantangannya terbesar kembali ke tadi yang disampaikan Mas Henry, mindset. Itu yang perlu kita rubah. Kadang ada yang beranggapan tadi juga disampaikan Mas Budi juga. Mau gerak ketika ada anggarannya. Ya. Itu yang perlu kita balik mindsetnya masyarakat. Betul, oke.
masyarakat punya cita-cita apa, punya konsep seperti apa, dia fokus mau nggarap apa. Karena ketika suatu kegiatan berasal dari mereka sendiri, yang mungkin kita katakan dari kelurahan lah, yang sebagai ujung tombak perekonomian di DIY, pasti nanti akan lebih semangat. Itulah yang kita bantu realisasikan cita-cita itu. Jangan hanya sekedar top down, tapi kita baik bottom up maupun top down kita kombinasikan, jadi supaya sinergi. Kemudian nanti itu yang kita kita dukung, entah dia fokus di pariwisatanya atau UMKM-nya kan lain-lain, karena potensi lokal DIY kan berbeda-beda. banyak sekali, dan masing-masing desa itu kelurahan punya karakter masing-masing. Yang tahu ya mereka sendiri. Makanya kita tanya setiap kali mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada program Pak Gubernur yang namanya Desa Mandiri Budaya. Itu salah satunya adalah menggali potensi-potensi lokal yang ada di desa itu. Kebetulan salah satu untuk yang nanti kelurahan A, B, C ini layak atau enggak untuk kita berikan rekomendasi untuk ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya itu timnya ada di kami, dan kami melibatkan juga berbagai macam OPD yang terlibat, entah itu dinas koperasi, dinas pariwisata, dari kebudayaan, dari akademisi, dari budayawan, semua kita rangkum jadi satu. Maksudnya supaya kita benar-benar bisa memotret potensi lokal apa yang ada di situ. Layak enggak mereka direkomendasikan untuk mendapat dukungan anggaran. Itu Pak selama ini yang kita ini. Jadi intinya kembali ke mindset. Jadi jangan sampai berpikirnya ketika ada anggaran baru bergerak, tapi punya konsep dulu, cita-citanya apa, itu yang kita bantu untuk wujudkan, dan tentunya itu juga perlu dukungan dari Bapak Ibu, dari Dewan. Itulah yang kita wujudkan, intinya untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta, apa sih yang tidak. Gitu. Mas Hebri ini agak di luar konteks, saya baru riset, kebetulan baru riset, ini tidak di Jogja, jadi kau khawatir ya. Ada contoh baik, ada contoh buruk. Contoh buruknya adalah saya wawancara seorang carik soal program pengembangan ekonomi. Beliau ngasih contoh buruk dulu. Misalnya ada seorang petani yang dikasih bibit kambing gitu ya. Tapi belum sampai selesai sudah dol. Gitu. Ini contoh buruk. Tapi ada contoh baik. Dimana kalau bantuan itu diberikan pada kelompok perempuan, itu jauh lebih produktif dan itu sustain. Mas Hempri, ini tentu tidak bisa kita generalisir, ada di mana-mana. Tapi strateginya gimana sih cara kita memberdayakan potensi ekonomi masyarakat? Ini pripun strategi yang tepat untuk Jogja? Pertama memang harus kita lihat dulu ya, artinya pemetaan masalahnya seperti apa. Dan itu yang misalnya bantuan kambing itu lebih ke keinginan ya, bukan ke kebutuhan. Artinya pemetaan potensi masalah menjadi penting. Potensinya apa, masalahnya apa. Yang kadang-kadang kita lemah itu kan bukan kebutuhan tapi keinginan. Nah, artinya misalnya bantuan-bantuan itu respon sebagai sebuah keinginan masyarakat, bukan kebutuhan dan potensi yang ada di dalam masyarakat. Sehingga tadi ketika kambing, asesmennya harus benar dulu. Asesmennya harus benar dulu. Ya, asesmennya tidak sekedar bagi-bagi, tapi asesmen harus benar, dan juga pendampingan. Kadang-kadang kan ini yang kita gagal merubah itu kan ya hanya sekedar bantuan, tapi pendampingan kelompok, kelembagaan kurang. Tadi mindset dan sebagainya tadi kan kita kurang. Tidak hanya sekedar dikasih bantuan, tapi juga harus ditemani, didampingi agar cara berpikirnya lebih sehat. Terus. Dan pendampingan ini yang saya kira kan juga masih perlu tenaga-tenaga yang lebih khusus ya, karena kadang-kadang kan karena banyak program tapi pendampingnya berbeda-beda, sehingga kadang-kadang malah bingung. Terus saya kira memang yang kemudian menjadi penting adalah tadi pengembangan jejaring mereka, ya mereka harus ada pengembangan kapasitas mereka untuk bisa mandiri dan sebagainya. Saya kira menjadi bagian yang terkait dengan penting untuk dilakukan. Nah, selama ini kan juga model-model pelatihan dan sebagainya kadang-kadang kebiah semua general. Padahal kapasitasnya kan mungkin berbeda-beda. Kapasitas orang yang ikut berbeda. Padahal berbeda. Kebutuhan orangnya berbeda-beda. Tapi pelatihannya kurikulumnya sama. Nah, ini yang harus kemudian juga kita benahi tadi. Harapannya melalui pemerintah atau lembaga-lembaga inkubator ya, yang paling enggak memang pelatihannya itu adalah benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan ini sebenarnya perguruan tinggi bisa terlibat ya? Iya, bisa terlibat melalui program KKN, melalui program-program yang lain, kan sebenarnya bisa diarahkan ke situ ketika tadi bisa bersinergi dengan kuat. Ini yang saya kira modal-modal awal yang memang harus kemudian dilakukan agar kemudian memang ya, ekonomi lokal itu bisa tumbuh ya. Termasuk tadi kelembagaan penting. Kelemahan kita selama ini kan ada program, ada lembaga baru. Iya toh, misalnya program ini buat bentuk lembaga baru misalnya. Program ini bentuk lembaga baru, padahal kenapa nggak manfaatkan lembaga-lembaga yang sudah ada? Misalnya wisata sudah ada, misalnya kelompok sadar wisata, kenapa misalnya harus membentuk lembaga baru misalnya? Atau malah jangan-jangan kelompok-kelompok keagamaan, pengajian yang kadang-kadang justru
efektif ya untuk menjadi daya agregator massa itu bisa untuk kemudian bisa berdaya saing. Itu yang saya kira harus kemudian juga dilakukan dengan baik ya. Artinya, dan tadi memang betul yang perempuan tadi memang penelitian selama ini menunjukkan perempuan itu biasanya lebih telaten ya, kayak Bunda Arin lebih telaten, lebih cermat, lebih kebetulan beliau satu-satunya yang paling cantik di forum. Tapi juga memang harus saya akui begitu. Perempuan lebih oke lah. Itu risetnya yang Muhammad Yunus ya, Grameen Bank yang Bangladesh. Itu kan juga sasarannya kaum perempuan. Yes. Ternyata jumlah yang macet juga sedikit ya. Itu karena perempuan biasanya lebih telaten, lebih saya kira cermat. kritik buat laki-laki memang susah dipercaya. Ternyata lebih konsumtif laki-laki biasanya. Kan perempuan kan Ini testimoni, Pak. iya. Agak testimoni, agak kritik juga. Agak curhat. Agak curhat juga. Itu yang menjadi menarik ketika kemudian juga perempuan juga memang punya kekuatan yang lebih ya dalam konteks pengelolaan keuangan. Makanya pendekatan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui microfinance, lembaga keuangan mikro, dan biasanya perempuan yang menjadi lebih peran penting di dalamnya. Apalagi ketika bicara UMKM, porsi perempuannya kadang-kadang banyak, tapi kadang-kadang mereka, mohon maaf, kadang-kadang tidak menjadi arus utama ya, kadang-kadang malah lebih kalah dengan yang laki-laki. Saya setuju nih, menarik Pak. Ini saya memantik. Semoga nanti Bundari yang juga seorang perempuan punya rancangan bahwa saya kira harus ada affirmative action pada soal pengembangan ekonomi. Sekelompok perempuan punya peran yang cukup serius. Gimana Bundari? Tembak aja ini. Iya, kalau bicara masalah selama ini yang saya hadapi di masyarakat selama hampir 4 tahun ini bersama dengan masyarakat, memang sepakat bahwa saya lebih banyak memang bersama dengan para perempuan yang kelompok-kelompok perempuan yang luar biasa. Saya memang kadang suka grundel pas pertemuan gitu, pas grundel. Kenapa kalau pas rapat gini banyak bapak-bapaknya, kelompok-kelompoknya, kenapa perempuan? Perempuan juga bisa ngingulele, perempuan juga bisa. Tadi pagi saja saya pas sosialisasi padat karya misalnya. Padat karya kenapa tukang laden tukangnya harus laki-laki? Perempuan juga bisa. Sebenarnya kan salah satunya. Itu juga peningkatan ekonomi karena salah satu program ini agak melebar keluar sedikit bahwa program padat karya ini kan juga untuk peningkatan ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Itu saya sangat senang banget nih program ini. Nah, dari situ dilihat dari kelompok-kelompok yang selama ini ada, memang lebih banyak saya memberikan kepada kelompok-kelompok dan mendorong bagaimana perempuan ini membuat sebuah kelompok-kelompok untuk tidak hanya masalah kelompok UMKM, tapi bagaimana kelompok perikanan, peternakan ataupun KWT sendiri, pertanian. Dari situ banyak sekali program kegiatan yang kita dorong juga dari DPRD untuk bagaimana semuanya ikut andil, tidak hanya masalah hari ini kita tidak bisa bicara bahwa perempuan tidak bisa masuk ke infrastruktur, tidak, no. Karena hari ini juga banyak sekali para perempuan. Insinyur perempuan juga banyak. Banyak, insinyur perempuan juga banyak. Dan masyarakat di masyarakat sendiri banyak perempuan juga sekarang di bangunan ataupun di infrastruktur untuk bagaimana dia terlibat di dalam peningkatan ekonomi keluarga, dalam ikut membangun sebuah infrastruktur apapun secara fisik itu juga banyak. Tidak hanya laki-laki sekarang, ya kan gitu. Maka kalau saya sebagai wakil mereka, wakil rakyat di situ, memang apalagi di DIY ini juga secara data banyak perempuan dan potensi tadi saya disampaikan oleh Mas Bempri itu juga kita temukan di lapangan bahwa banyak perempuan yang punya potensi yang luar biasa, keuletannya dan kedisiplinannya, dan juga istilahnya orang jur gampang mutungan, jur gampang leren kan, bosenan enggak. Tapi bagaimana mereka punya kekuatan yang luar biasa untuk bagaimana mau belajar. Dan ketika mau belajar, mereka bisa melakukan dan akhirnya tujuan mereka adalah bagaimana bisa membantu peningkatan ataupun membantu keluarga dalam peningkatan ekonomi keluarga. Nah gitu. Pak Wawan, saya mau ke soal pentaholik yang tadi di awal sebagian dari konsep ya. Pak Hembri tadi menyebut ada tidak secara khusus tapi saya mendengar soal KKN. Saya membayangkan kita Jogja itu berapa kampus ya, Mas Hembri? Kampus kita ada berapa? Banyak, 200 sekian. 200 kampus kan dari KKN kabeh iki. Nah, Kalau sepakat. iya?
Gitu? Iya. Kalau KKN yang dilakukan oleh kampus oleh lembaga pengabdian masyarakat kampus itu bisa terkoneksi dengan gagasan ini kan kita punya ribuan sumber daya, Pak. Ini sementara ini seperti apa, Pak? Implementasi pentaholiknya, Pak? Jadi gini Mas Budi, di dalam kolaborasi pentahelik ini kan kita harapkan masing-masing stakeholder itu punya peran masing-masing, peran sentral. Misalnya kami di pemerintah memiliki kewenangan melakukan penyusunan regulasi maupun apapun itu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat karena regulatornya di kami. Kemudian pelaku usaha, private sector itu memiliki peran sentral memfasilitasi yang mana itu terlibat dalam penyelenggaraan dan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kapasitas SDM. Kemudian dari unsur akademisi. Kita sama-sama tahu di perguruan tinggi manapun pasti ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi kan. Yang mana itu memiliki peran sebagai mitra pemerintah baik di pusat maupun di daerah bicara mengenai KKN. Kami belum lama itu mengundang beberapa perguruan tinggi di DIY, ternyata responnya luar biasa. Maksud kami Pemda punya kebijakan, punya program, punya kegiatan di daerah. Ayo sama-sama kita bareng misalnya kita selenggarakan KKN tematik. Misalnya nanti fokus di kelurahan A, fokus di kegiatan apa. Nanti dari perguruan tinggi mana yang concern di situ. Nah, kita koordinasikan, nanti sama-sama kita bareng-bareng dari akademisi, KKN tematik jalan, dan juga program Pemda juga jalan. Jangan sampai tadi ada pernah suatu contoh kasus ya, Pak. Suatu program itu menyelenggarakan suatu kajian. Dia menyusun suatu master plan kawasan, bagus. Sudah membuat bagus. Oh ini nanti dihitung pertumbuhan ekonominya sekian, peningkatannya sekian. Tapi ternyata ketika diimplementasikan ternyata tidak bisa karena tidak sesuai dengan RT RW. Nah itu kan kurangnya koordinasi. Kalau biasa eman-eman itu sayang sudah mikir kajian disusun banyak makan biaya ketika diimplementasikan tidak bisa. Nah hal-hal seperti ini yang perlu kita hindari ke depan melalui kolaborasi sinergi ini. Kemudian masyarakat sipil sebagai subjek pembangunan tentunya juga memiliki peran yang sangat urgent. Mereka harus terlibat aktif. Kemudian satu lagi yang penting, media dalam pentahelik. Dia memiliki peran utama yang sebagai penyebar luasan informasi. Karena segala sesuatu yang kita lakukan ya nggak ada gunanya ketika tidak disosialisasikan ke masyarakat. Kemudian apa-apa yang di masyarakat juga dari pemerintah tidak bisa terserap informasinya dengan bagus. Disitulah peran media. Kurang lebih seperti itu. Pak Hendrik, saya mau ke konteks Jogja yang istimewa ini, yang punya DNA dengan kebudayaan gitu. Pengembangan potensi tadi kita bikin masyarakat punya pendapatan tambahan, kreatif gitu. Tapi juga aspek kebudayaannya nggak boleh luntur gitu ya. Gimana Mas menurut? Betul, sepakat ya. Jadi kita dulu pernah melakukan riset ya, saya pernah melakukan riset di 3 kota. Bandung, Jogja, dan juga Bali. Bandung, Jogja, Bali. Dan memang kekuatan di Jogja itu adalah hampir sama dengan Bali ya. Bali ya, culture-nya yang budaya. Kalau sana lebih ke keagamaan ya pengaruhnya. Kalau culture budaya itu yang mempengaruhi pola-pola terhadap pengembangan industri kreatif. Artinya memang tidak boleh kita mengabaikan, menafikan aspek-aspek budaya. Maka tadi yang singgung di awal tadi Bundari Batik misalnya. Nah, artinya jangan sampai misalnya batik kita kalah dengan batik-batik luar daerah. Nah, jangan-jangan yang dipakai kita mungkin bukan batik Jogja. Saya nggak tahu nih, saya tinggal pakai soalnya. Dikasih ya, saya nggak tahu. Pekalongan, Solo. Yang saya kira menjadi penting ya proteksi tadi yang saya juga sepakat tadi dengan regulasi untuk perlindungan produk-produk lokal itu kan menarik untuk kita lakukan. Misalnya bisa digunakan dengan misalnya ada kewajiban ya memakai batik ya Pak setiap hari apa misalnya itu ada batik sama pakaian Jogja misalnya. Kemudian juga terkait penggunaan konsumsi dalam negeri misalnya kalau bisa ya anggaran daerah itu banyak ya untuk konsumsi, tapi apakah itu sudah terserap ke pelaku-pelaku lokal itu juga bagian dari konteks untuk perlindungan impor. Jangan sampai justru kita beli misalnya roti tapi bukan roti produk lokal atau UMKM. Produk Malaysia malah. Nah itu yang saya kira bagian-bagian penting yang harus kaitannya dengan konteks culture ya. Makanya tadi saya sampaikan kalau bisa kita susun roadmap pengembangan potensi unggulan, nah itu kita petakan kira-kira apa yang mungkin memang potensi keunggulan yang memang menjadi kekhasan Jogja itu apa. Apalagi terkaitnya dengan konteks Jogja istimewa misalnya. Contoh angkringan misalnya itu kan sebenarnya potensinya
Jogja banget ya meskipun asalnya dari Klaten ya. Tapi kan itu Jogja yang saya kira seharusnya dana-dana untuk penguatan ini bisa menjadi lebih higienis ya, lebih bersih, lebih tertata, lebih apa, sehingga punya kekhasan nilai lokal. Orang kan datang ke Jogja biasanya karena aspek itu. Ini yang saya kira harus kita petakan potensi itu katakanlah 20 besar top 20 misalnya, potensi unggulan yang itu mungkin kita garap secara serius tanpa mengabaikan yang lainnya. Ini Dan itu juga akan sesuai dengan kabupaten kota masing-masing ya? Iya betul. Okay. Oke. Mbak, dari pripun terkait dengan tantangan kita tadi ada soal kolaborasi antar, tadi Mas Febri kritik banyak tuh antara pemerintah sama perguruan tinggi kadang-kadang nggak ketemu gitu. Antar OPD. Jadi di awal Pak Wawan juga cerita gampang banget ngomongin koordinasi, prakteknya kadang-kadang ya kita setengah mampus. Itu. Pripun cara mengatasinya dari teman-teman DPR? Kalau kita sih selalu dorong pada pemerintah daerah bagaimana jangan pernah lepas dari kolaborasi dan sinergi. Karena apa, bahkan ketika provinsi itu mungkin sudah sinergi gitu ya, tapi menyinergikan dengan kabupaten kota itu juga susah. Provinsi punya program apa, kabupaten punya program apa, lah gitu kan jadi nggak nyambung. Nah ini yang harus memang di PR kita, PR bersama bagaimana mensinergikan semua stakeholder, pun birokrasi juga harus disinergikan dan juga kerjasama. Dan saya selalu dorong kok di DPRD itu bagaimana melibatkan akademisi dalam rangka bagaimana entah kajian-kajiannya, entah permasalahan apa itu selalu karena kita punya perguruan tinggi yang luar biasa di DIY ini dan tadi disampaikan oleh di dalam forum ini juga bagaimana memanfaatkan KKN yang ada, entah itu nanti ketika itu kampusnya ini urusannya dengan pariwisata ataupun banyak sekali punya, semuanya ada kayaknya di mau program apa dari potensi ada apa semua. Di akademis itu punya semua di DIY itu. Nah ini bagian dari negara, ibaratnya negara dalam hal ini provinsi daerah Pemda DIY ini harus melibatkan semua stakeholder Pentaoli yang harus memang walaupun semuanya harus ada Pemda, masyarakat, akademisi bahkan swasta ataupun lembaga-lembaga yang di sektor mana yang mau dilibatkan itu harus selalu dalam satu koridor, satu benang merah. Kalau tidak ya jalan dewe-dewe mutar. Tidak akan pernah ada, bahkan sampai visi misi kadang saya sok gregeten gitu loh. Bagaimana yang namanya Nyon Sewu dalam hal ini gubernur ataupun Ngerso Dalam sebagai sultan dan juga gubernur keistimewaan Yogyakarta di situ punya visi misi sampai diulang 3 kali. Perangkatnya itu kemana ini? Ini berarti kan tidak nyambung. Ini contoh kecil saja lah. Terjemahkannya agak. Nah harusnya OPD bagaimana menerjemahkan visi misi gubernur ini, visi misi bagaimana program kegiatan dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini harus OPD ini dalam rangka bagaimana menangkap, menerjemahkan visi misi ini harus bisa bersinergi semuanya. Jangan, ini yang memang PR kita dan selalu kita kritik kok. Yang namanya jalan sendiri-sendiri itu. Aku mau minta jawabannya Mas. Ini dikritik Mas. Siap Mbak Dari. Jadi memang itu kami juga merasakan karena kami di biro memang tugas utamanya ya menyelaraskan itu. Konduktornya di kami. Jadi memang ya lagi-lagi kritik ke kami juga, ke teman-teman juga. Memang kita nggak boleh berpikir secara parsial ego sektoral masing-masing itu sekat-sekat itu harus dihilangkan. Makanya salah satu caranya ya dengan ini instruksi Bapak Gubernur mengenai menikah ini salah satu terobosan. Itu salah satu cara untuk bagaimana mengikis habis ego-ego sektoral. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Ayo kita bareng-bareng. Moga-moga teman-teman OPD dengerin. Iya. Nanti kan tayang juga ini Pak. Kemudian perlunya silang lembaga maupun silang wilayah. Jadi tidak cuma provinsi bicara apa, kabupaten. Jadi silang lembaga, silang wilayah itu sangat penting. Matur nuwun Mbak dari kabupaten. Matur nuwun Mbak dari kritiknya, memang itu yang memang kami alami juga. Memang itu yang terjadi. Curhatan dari konstituen saya. Di lembaga pariwisata apa, di provinsi apa, di kabupaten apa. Siap. Makanya dengan terobosan instruksi gubernur ini kami harapkan bisa kolaborasi sinergi pentahelik dari berbagai stakeholder itu dapat dilakukan
lakukan bersama-sama, membangun kerjasama dengan seluruh lembaga yang ada. Ayo monggo kita bareng-bareng untuk masyarakat Yogyakarta. Oke. Mas Henry, kita akan coba lihat dari skala yang mikro mulai di level kelurahan atau kelurahan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di tingkat bawah ini, Mas? Desa sebenarnya seiring dengan Undang-Undang Desa ya nomor 6 2014 kan sebenarnya punya peluang yang lebih tinggi dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal. Tapi memang yang jadi kendala selama ini kan banyak justru tadi belum optimal lah menurut saya. Artinya banyak alokasi anggaran justru hanya ke fisik, belum ke konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang mungkin harus pertama harus didorong. Artinya harus ada perubahan paradigma dari pemangku kepentingan di kelurahan atau di desa untuk kemudian mendorong misalnya bahwa desa harus berubah, tidak harus masa lalu. Apalagi kan sekarang jabatan kepala desa yang 8 tahun itu sebenarnya menjadi modal ya, bahwa dia bisa menjadi lebih 8 tahun dapat dana desa, dapat dana keistimewaan, apalagi itu. Nah, itu kan menjadi potensi, Pak. Munculkan PAD-nya sendiri. PADes ya. PADes. Artinya itu menjadi peluang mereka untuk mengembangkan potensi-potensi lokal ya. Sehingga one village, one product itu harapannya muncul. Satu desa, satu produk atau satu kelurahan, satu produk. Ini yang harus didorong tadi, model bottom up tadi loh misalnya. Ya, ini yang harapannya dengan mereka fokus ke situ kan kelurahan bisa mengalokasikan dana desa untuk ini optimalisasi potensi lokalnya dengan lebih baik ya. Ini yang hemat saya harus didorong itu ya dengan konsep-konsep one village one product dan satu desa satu produk lah misalnya. Apalagi tadi saya katakan di Sleman dan kota itu sudah ada Forkom UMKM. Ya, nggak tahu di yang saya amati dua daerah itu artinya menjadi potensi juga untuk bersinergi dengan Forkom UMKM untuk mengembangkan potensi-potensi lokal di desa. Saya kira juga berkembang dengan lebih baik. Mbak Dari gimana ngelihat ini desa sebaiknya bagaimana? Kita bicara kelurahan dan kelurahan kalau saya selalu sampaikan, bukan desa. Kelurahan dan kelurahan. Nah, pastinya ini sangat sepakat ketika tadi saya sedikit tidak sepakat ketika kelurahan potensi apa bicara baru kita konsepnya seperti apa tanpa maaf ini dalam tanda kutip tidak mengkerdilkan lurah ataupun lembaga kelurahan. Tapi bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah mereka untuk bagaimana mendampingi, mengawal. Misalnya contoh, ketika disuruh tadi, contoh sekecil saja, jadi desa mandiri budaya. Cuma dipinstruksikan, kamu harus buat desamu jadi desa mandiri budaya. Tanpa adanya pendampingan dan ke arah desa mandiri budaya itu seperti apa toh? Lah itu kan harus ada pendamping. Nah, pemerintah harus mendampingi semuanya, kelurahan harus ada. Ini juga peluang bagi tenaga kerja di DIY loh. Kaum dari akademis misalnya mahasiswa ataupun dari lulusan kebudayaan ataupun dari masyarakat kita yang masih muda dan segala macam yang urusannya. Kalau memang ini direkrut oleh Pemda DIY, diklat ataupun dibina untuk bagaimana konsep. Misalnya ini contoh ya, desa mandiri budaya itu A, B, C, D harus seperti ini, harus membuat ini, harus seperti ini. Ternyata dalam konsep ini, ketika bicara masalah 4 predikat yang harus dipenuhi, ternyata potensi kelurahan itu tidak ada sama sekali 4 predikat ini. Tidak akan pernah mencapai desa mandiri budaya. Lah, itu kan akhirnya instruksinya untuk bagaimana mandiri budaya, tapi tidak akan pernah tercapai. Dan kelurahan itu akhirnya untuk mengejar 1 miliarnya itu akhirnya membuat sebuah predikat instan sehingga akhirnya ketika ini sudah ada gelontoran akhirnya di tengah perjalanan mandek lah. Nah, ini kan bagaimana potensi tadi saya sepakat, bagaimana potensi itu diambil dari wilayah bawah, dari kelurahan itu potensinya apa dulu? Data, saya selalu bilang, data itu penting. Bagaimana membuat data setiap kelurahan itu potensinya apa? Terus masyarakatnya seperti apa? Karena setiap dari 438 kelurahan ini, 439 ya? 400 sekian kelurahan. Sekitar ini kan punya potensi yang berbeda-beda. Kalau wilayah selatan pastinya maritim. Kan kayak gitu, ya kan potensinya masalah dekat laut, selatan gunung ada yang gunung terus yang tidak dekat itu pasti kan berbeda. Planner budaya bisa belum tentu setiap desa ataupun setiap kelurahan dan kelurahan itu punya potensi pariwisata. Belum tentu. Padahal itu harus salah satu predikat yang harus dipenuhi. Tidak akan pernah terpenuhi yang namanya desa mandiri budaya itu. Nah, ini akan menjadi evaluasi bagi kebijakan pemerintah daerah-daerah seperti Yogyakarta. Jangan hanya walaupun benar ini sebagai alat. Salah satunya awalnya adalah sebagai alat. Tapi ketika dalam perjalanan waktu dari sekian 400 hanya puluhan kalau nggak salah 19 baru mencapai dari 400 sekian. Lah
berarti dalam proses perjalanan ini sudah berapa tahun itu tidak akan pernah tercapai. Nah, ini kan harus merubah, dievaluasi bagaimana potensi salah satunya kreativitas ekonomi kalau kita bicara tadi masalah kreatif batik ataupun usaha ekonomi kreatif yang ada di desa di kelurahan dan kelurahan itu seperti apa. Nah, ini kan harus menjadi sebuah bahan. Ini kalau saya bicara kayak gitu kadang sok anyel dhewe Mas. Ya, nah, tapi ini adalah salah satu kita hargai ketika salah satu awal bagaimana menggali potensi di kelurahan dan kelurahan ini pastinya memulai dari sebuah program. Tapi ketika program ini ataupun peraturan ini tidak bisa diterima ataupun tidak bisa berjalan, harus ada perbaikan, sebuah evaluasi yang harus dilakukan sehingga potensi-potensi yang ada di DIY ini di kelurahan dan kelurahan ini benar-benar terwujud sesuai tadi. Kelurahan A potensinya apa, kelurahan B. Jadi jangan sampai sini semuanya pariwisata, kelurahan ini pariwisata, sini pariwisatanya. Nah, terus sini prenernya apa? Dia sama semua misalnya, atau budayanya sini kasih gamelan, sini misalnya ini. Ini lah kan harus sapa sih Arab tidak ada. No, harusnya kalau kita bicara pertanian, kudu men kene sik nyiapke bibit, sono sik nyiapke pupuknya, sana yang bagaimana panen pemasarannya. Ini kan harus berkolaborasi tadi, sinergitas. Ekosistemnya harus dibangun. Dan salah satunya di DPRD DIY kemarin sudah kita juga salah satu untuk mendorong untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi di kelurahan dan kelurahan ini kita sudah buat payung hukum terkait pemajuan kelurahan dan kelurahan di DIY ini. Sudah kita perdanya sehingga nantinya ke depan semoga ini baru didok kemarin dan nanti kita tunggu pergubnya bagaimana nanti pengembangan potensi dan pemajuan kelurahan dan kelurahan ini di DIY ini benar-benar terwujud sehingga nantinya pun akan ada, kalau menurut saya akan ada dinas untuk khusus yang ngurusi kelurahan dan kelurahan ini, potensi yang ada di kelurahan dan ataupun anggaran-anggaran ataupun program kegiatan yang langsung menjurus ke kan selama ini semuanya ngikut walaupun benar kan istilahnya, walaupun semuanya harus bersinergi tapi harus ada namanya leading sektor. Ada sesuatu ini diurusi sopo, kait diurusi sopo. Tadi Mas Dewi siapa ngurusin apa? Itu sepakat saya itu kalau kayak seperti itu. Inje. Mbak Daru, terima kasih Mbak dari atas ini ya. Saya highlight tadi beberapa saya kira itu memang ini fungsi pengawasan. Ya, fungsi pengawasan sama ngelek ke eksekutif. Waktu kita terbatas, tapi Mas Wawan, the next sekarang ke depan. Untuk pengembangan potensi lokal dengan program Siberbatik kreasi batik ini, apa yang tahapan yang mau dilakukan oleh eksekutif dan apa yang mesti masyarakat siapin? Yang jelas ini Mas, seperti tadi disampaikan Bunda Ari ya, evaluasi aturan, kebijakan itu memang harus dilaksanakan. Dimanapun nggak apa-apa salah, namanya nggak apa-apa kan, tapi selalu continue kita perbaikan, kita evaluasi. Terima kasih banyak Mbak Dari, Mbak Dari memang punya fungsi untuk mengawasi kami, kami kita laksanakan bareng-bareng untuk DIY. Jadi yang dirasa kurang, nggak apa-apa kita perbaiki. Akan ada proses evaluasi. Iya, proses evaluasi. Kemudian yang kedua, kembali kami juga mohon bantuan juga untuk merubah mindset masyarakat. Jadi berpikirnya jangan ada anggaran baru dijake, tapi punya konsep dulu, punya cita-cita dulu. Di situ fokusnya nggarap apa? Tidak harus kayak tadi disampaikan pariwisata semua, budaya semua. Di situ fokusnya di apa? Itu yang bantu kita wujudkan. Tentunya dengan dukungan dari Bapak Ibu dari Dewan juga kita punya konsep, punya program kegiatan itu yang kita laksanakan di daerah. Kemudian yang selanjutnya jangan sampai anggaran-anggaran yang sudah kita berikan ke daerah itu justru mengikis apa-apa yang sudah ada selama ini kayak tadi disampaikan. Yang selama ini kalau di kelurahan-kelurahan itu untuk penyelenggaraan kegiatan kayak merti dusun atau apa biasanya bisa diselenggarakan dengan gotong royong, iuran. Tapi sekarang ketika ada dana keistimewaan justru mereka malah jaga. Itu yang kadang kami juga mohon bantuan Bu dari kalau ke masyarakat. Ayo yang sudah ada ini kan budaya
potensi lokal kan budaya itu termasuk juga potensi lokal loh. Jangan sampai itu terkikis gara-gara adanya anggaran yang tadinya semangat gotong royong urunan malah dihilangkan menjaga kayak anggaran itu kan nggak pas juga itu. Jadi kurang lebih itu Mas Budi yang jelas ke depan kolaborasi maupun sinergi terus kita gaungkan, kita adakan proyekan tentunya dengan pengawasan Mbak Dari dan rekan-rekan dari Dewan dan dukungan dari Pak MP juga dari akademisi. Mas Wan, terima kasih. Mas Hempri ke statement penting untuk sesi akhir kita. Kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh kita semua? Harapan aktivitas akademik kayak apa? Ya, konsep tadi kan masih ke konteks makro ya. Harapannya menurut saya perlu lebih didetailkan. Sampai pada level kelurahan atau kelurahan. Artinya setiap kelurahan itu juga membuat semacam roadmap. Ya mungkin tidak harus muluk-muluk ya. Paling enggak yang penting adalah potensi unggulannya apa, siapa melakukan apa, dan sebagainya. Ya, mau diapain dan siapa melakukan apa. Artinya dari 5 pentahelix atau mungkin apa yang sesuai dengan desa. Sehingga dengan kelurahan atau kelurahan ya. Tadi 30-an kelurahan dan kelurahan di Y itu kan punya roadmap itu, tinggal kemudian dipayungi oleh provinsi. Apalagi ketika tadi ada gagasan untuk membuat dinas pemberdayaan masyarakat kelurahan ya Bu, atau kelurahan itu kan saya kira juga akan menarik untuk bahwa ini harapannya tidak hanya sekedar konsep tapi real untuk kemudian kita lakukan. Ketika jelas siapa melakukan apa di bawah termasuk anggarannya itu kan saya kira akan mempermudah Bundari untuk merumuskan untuk penguatan anggaran di masing-masing kelurahan atau kelurahan ya. Mbak Dari mungkin penting memberikan statement buat kita semua. Gimana baiknya pengembangan potensi ekonomi lokal kita? Pastinya itu tadi yang saya sampaikan bahwa fungsi kami di DPRDD adalah 3 hal. Yang pertama adalah membuat payung hukum. Ketika ini urusannya adalah bagaimana memayungi hukum produk-produk lokal, potensi-potensi lokal yang ada di DIY, pastinya nanti ini akan menjadi inisiatif kami DPRD khususnya Komisi B. Karena ini kalau urusannya dengan ekonomi kreatif kan di Komisi B. Ini pasti akan menjadi sebuah inisiatif perda, peraturan daerah untuk bagaimana melindungi, memayungi potensi-potensi lokal ataupun produk-produk lokal yang ada di DIY. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya ketika hari ini kita belum mempunyai payung hukum terkait produk lokal yang ada di DIY ini, pastinya di dalam dengan payung hukum yang lain dengan potensi lokal yang ada di DIY ini, pastinya kami selalu dorong para support di dalam anggaran ketika Pak Wawan ini menyampaikan Bundari ini harus ada kegiatan untuk melindungi ekonomi kreatif. Ini programnya sosialisasi, ini programnya ini untuk pelatihan, untuk peningkatan sumber daya manusia. Seperti apa, berapa titik dan berapa itu pastinya ketika ada data yang real data real bahwa potensi ini harus dikawal dan diberikan anggaran, pasti kami akan dok anggarannya Mas Budi. Terus yang ketiga tadi saya sampaikan pastinya ketika ada payung hukum terus anggaran sudah kita dok, benarkah oleh teman-teman oleh Bapak Ibu Pemda di OPD yang terkait ini benar-benar dilaksanakan ataupun benar-benar anggaran dan juga payung itu masyarakat sudah tersentuh ataupun sudah merasakan semuanya kan pastinya itu yang pasti yang selalu saya sampaikan DPRD selalu support selalu mensupport program kegiatan bahkan sampai ke dalam level anggarannya ketika urusannya ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah Sema Yogyakarta. Oke, terima kasih waktu kita terbatas. Ibu Andriana Wulandari, Mbak Andari, kita matur suwun rawuhnya, Mas Eling Priswanto, Mas Wawan dan Mas Dr. Hempri Suyatna, Mas Hempri. Terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman sekalian, waktu kita terbatas sehingga diskusinya kita harus akhirin. Terima kasih atas kesediaan Anda terus menonton podcast kami di Teras Kepatihan. Terima kasih kami kepada Biro Administrasi Perekonomian dan Setda DIY. Saya Budi Hermanto, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan ketemu di podcast berikutnya.